Di informasi selanjutnya, ini ada 5 buah tabung gas berukuran 3 kg yang dibawa kabur seorang pria dari sebuah warung di pemukiman padat penduduk di Jakarta Timur. Pelaku diduga menghipnotis penunggu warung sehingga korban menuruti permintaan pelaku. Rekaman kamera pengawas atau CCTV di permukiman padat penduduk di kawasan Halim, Makassar, Jakarta Timur ini memperlihatkan seorang pria berbaju biru yang mengendarai sepeda motor. Ia berhenti di depan sebuah warung dan kemudian membawa 5 buah tabung gas berukuran 3 kg. Ternyata 5 tabung gas itu diambil pelaku yang diduga dilakukan dengan cara menghipnotis penunggu warung. Korban mengaku tidak kenal dan baru sadar telah ditipu ketika pria tersebut pergi. Akibatnya korban mengalami kerugian ratusan ribu rupiah. Jadi gimana ya, kayak ke hipnotis, biasanya saya nggak main nasi aja gitu. Nggak main nasi aja. Jadi ngikutin kata dia aja gitu? Iya, dia bilang suruh ambil gas kosong sama Pak De, saya mau namanya Pak De gitu. Ya udah, akhirnya dia ambil lah. Aksi serupa kerap terjadi di kawasan tersebut. Warga sengaja memasang kamera pengawas di sudut gang agar pelaku dapat ditangkap namun belum berhasil. Korban telah melaporkan kejadian yang menimpanya ke pengurus RT yang meneruskannya ke pihak berwajib. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Diduga dihipnotis sehingga korban tidak bisa berbuat banyak ketika kejadian berlangsung. Sebenarnya sering ya Ustaz ya, beberapa kali ada kejadian seperti ini. Seperti apa sih Ustaz cara untuk membentengi diri dari hipnotis? Hipnotis adalah perbuatan mempengaruhi pikiran orang lain sehingga orang lain tidak sadar bahwa dia telah diperlakukan, telah diperdaya untuk meraup keuntungan. Seperti dalam cerita tadi. Dan memang hipnotis ini dilarang oleh agama karena ia menggunakan pihak ketiga, yaitu makhluk halus. Untuk itu kita sebagai manusia bagaimana membentengi diri, melindungi diri agar tidak terhipnotis. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'idz billah. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan, menuntun kita dan membimbing kita apabila Anda akan dihipnotis, akan diperlakukan buruk oleh pihak lain, maka perbanyak isti'adzah kepada Allah, memohon perlindungan. Dari ayat ini para ulama kemudian menyimpulkan berbagai macam cara membentengi diri. Yang pertama adalah memperbanyak kita berzikir. Ya, saat kita dagang, saat kita sedang beraktivitas, perbanyaklah zikir. Zikir tidak hanya harus dengan lisan, boleh di dalam hati. Ya Allah, lindungi hamba. Ya Allah yang maha pengasih. Ya Allah yang maha melindungi. Terus kita berbanyak. Karena itu adalah benteng yang paling mujarab. Kemudian juga kita bisa dengan menggunakan berbagai macam cara yang lain. Misalnya dengan meletakkan di tempat kita ayat-ayat kursi, ayat-ayat yang disebut dengan 3 kul. Kenapa? Karena memang ketika yang menghipnotis itu menggunakan pihak ketiga, makhluk halus akan kabur, akan lari karena ia melihat beberapa catatan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setan memang takut dengan ayat-ayat Allah? Takut dengan kalimat-kalimat thayyibah. Dan yang ketiga, ini bagaimana cara melindungi diri? Tadi sebagaimana di awal, kita tetap berusaha beraktivitas itu jangan sendirian. Selalulah ada teman yang mendampingi. Kalau dagang ada yang mendampingi. Kenapa? Karena yang menghipnotis biasanya mudah untuk melakukan pemberdayaan kalau ia berhadapan satu lawan satu. Tapi kalau ada banyak, maka yang lain mungkin tidak kena. Sehingga dia bisa membantu saudaranya. Begitu insya Allah cara kita untuk membentengi dari upaya jahat para hipnotis yang ingin meraup keuntungan dari perniagaan kita, harta kita, dan sebagainya. Baik Ustaz, ini menjadi sebuah tips yang sangat berguna dan mudah-mudahan bisa diingat seluruh pemirsa Muslim Update Ajwa TV ya. Perbanyak zikir, kemudian ayat-ayat Allah juga selalu kita pegang gitu. Dan jangan sendirian, kalau bisa dalam kegiatan kita apalagi namanya berdagang gitu, jaga warung gitu, jangan sendirian gitu ya, perlu ada temennya.